Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di podcast Chill and Spill, bukan sekedar rapat, tapi juga curhat. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Chill and Spill, tempatnya para calon-calon ASN ngobrol santai, penuh inspirasi tapi tetap mengena di hati. Saya, Aldira Putri Paundria, dari Pengadilan Agama Batu Licin, host kalian pada hari ini. Dan kali ini kita kedatangan 4 narasumber kece yang sama-sama lagi berjuang di masa-masa CPNS di tahun 2025 ini. Ada Mas Alexander Sitorus dari PN Sanggau. Halo Mas. Halo, ada Aldea Putra Pradikatama dari PA Sintang. Ada Agnes Melinda Pratiwi dari PN Mempawah. Dan ada Ahmad Hakiki dari PA Ketapang. Selamat datang semuanya. Ya, halo. Hai Kak Edira. Selamat datang. Halo, selamat datang. Hai. Oke, sekarang bisa aku mulai. Bahwa kita semua tahu bangga berbangsa dan bernegara itu penting bagi kita semua. Tapi gimana sih cara kita sebagai generasi muda dan calon ASN memvisualisasikan rasa cinta itu biar enggak kaku dan bisa nular ke banyak orang? Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan tema visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa yang merupakan kampanye bangga akan berbangsa dan bernegara. Kemudian, langsung saja dengan narasumber kita yang pertama, ada Kak Alexander Sitorus dari PN Sanggau. Halo Mas. Halo, Mbak Aldira. Oke, gimana Mas menurut kamu apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika mendengar topik mengenai rasa cinta, tanah air, dan bangsa? Silahkan. Baik, sekali lagi perkenalkan, saya Alexander Sitoru. Saat ini sedang berada di Pengadilan Negeri Sanggau. Untuk pertanyaannya, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Jadi, langsung saja saya jawab ya. Terkait dengan yang terlintas di pikiran saya ketika terdengar rasa cinta tanah air gitu ya. Eh, Mungkin itu hal-hal praktis atau basic aja ya gitu ya, cinta tanah air gitu kan. Bukan cuman teriak merdeka aja gitu kan, tapi mungkin bisa dimulai dari tentang disiplin kecil sih. Kayak misalkan kalau kita misalkan di supermarket ataupun di SPBU, kita tanpa menyerabut anti antrian gitulah ya. Terus kita buang sampah pada tempatnya. eh, di kantor kita masing-masing gitu. Jadi menjaga lingkungan. Atau mungkin bisa jadi saat kita mendapatkan kabar hoax di grup chat gitu, kita bisa langsung berani negur gitu kan kalau misalkan ada hoax. Nah, itu wujud dari ASN yang baik sih dalam wujud cinta tanah air yang paling nyata kalau menurut saya seperti itu, Kak. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Alek. Terima kasih. Kemudian kita langsung beralih ke Mas Ahmad Hakiki dari PA Ketapang. Halo Mas. Ya, halo Mbak. Halo. Kalau boleh tahu, kalau boleh nanya nih Mas Haki dulu kuliahnya di mana sih sebelum jadi CPNS? Iya Mbak, kebetulan nih. Kebetulan saya kuliahnya di Mesir tuh. Wah, jauh sekali ya Mas ya. Pas banget nih dengan topik hari ini. Kira-kira apa yang Mas Haki rasakan dulu selama sekolah jauh sekali dari tanah air dan kira-kira apa yang membuat Mas Haki kangen sama Indonesia? Hmm, apa ya? Ya, yang pertama tuh yang kayak misal tuh kan kita dalam bersekolah di luar negeri jauh dari tanah air, jelas persaingannya antar mahasiswa antar negara gitu. Jadi tidak hanya sebatas satu negara. Jelas di situ kita bisa terbangun, termotivasi untuk bersaing dengan dari mahasiswa negara-negara lain. Bahkan suatu kesempatan saya pernah tuh kayak teman saya orang Indonesia itu menjawab pertanyaan gitu kan. Tapi sebagian orang-orang sana mengiranya itu orang-orang Malaysia, jadi seperti itu. Jadi dari situ saya membangkitkan uh, rasa untuk memberitahu kepada negara bahwa Indonesia itu juga berprestasi gitu. Terus masalah kangen, jelas kangen ya Mbak ya. Soalnya pertama jelas budayanya berbeda,
cuaca, lingkungan berbeda, terutama makanannya yang berbeda, Mbak. Makanan dan minuman tuh. Makanan di sana kan rata-rata kecut ya. Saya kangen yang pedes-pedes gitu. Jadi kayak pempek kalau dari Palembang gitu, Pak. Mbak. Iya, terima kasih. Oke, oke. Terima kasih atas jawaban yang sangat menginspirasi ya dari Mas Haki. Kemudian kalau boleh kita langsung beralih ke Kak Agnes nih, Kak Agnes Melinda Pratiwi dari PN Mempawah. Menurut Kakak penting nggak sih kalau kita mencintai produk lokal? Apakah Kak Agnes sendiri juga menggunakan produk lokal? Mungkin bisa beri contoh dari kehidupan sehari-hari Kakak. Silakan. Oke, halo Kak Dira dan semua. Kenalkan ya, saya Agnes, sekarang bertugas di PN Mempawah. Nah, ini cocok banget nih tentang produk lokal ya. Menurut aku penting banget sih kita harus pakai produk lokal nih, karena secara nggak langsung kita ikut bantu perekonomian bangsa sendiri. Kita bantu UMKM tumbuh, kita bantu buka lapangan pekerjaan, kita bisa bikin produk lokal nih semakin terkenal lah di kalayak luas gitu. Apalagi sekarang banyak banget nih brand-brand lokal yang kualitasnya oke banget. Nah, aku pribadi sih pilih produk lokal buat kebutuhan sehari-hari. Mulai dari kita ngopi, skincare, sampai baju kerja. Kita pasti pilih ya, sebisa mungkin kita pakai produk lokal. Terus aku juga kalau aku suka nih sama produknya, aku bakal review di media sosial. Biar makin banyak juga yang tahu kalau produk lokal kita tuh bagus banget. Jadi menurutku ini bukan cuma soal belanja aja, tapi bentuk dukungan nyata buat pelaku usaha di Indonesia. Itu sih dari aku, Kak Adira. Oke, jawaban Kak Agnes sangat amazing ya, bagus sekali ya Kak. Terima kasih Kak. Kemudian kita beralih langsung ke narasumber yang terakhir, yaitu Aldea Putra Pradikatama dari PA Sintang. Halo Kak, Halo, menurut Kak Aldea sendiri, bagaimana cara mencintai dan menunjukkan rasa bangga akan berbangsa dan bernegara? Silahkan. terima kasih pertanyaannya. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, ya hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Yang pertama, cinta tanah air bisa dimulai dari menjaga tanah tempat kita berpijak. Seperti menjaga kebersihan lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan. Apabila melihat sampah di lingkungan kita, maka kita harus sadar untuk mengambil dan membuangnya pada tempat sampah. Yang kedua, kita sekarang berada di era serba digital atau media sosial. Di era digital ini, cinta tanah air juga harus bisa viral. Contohnya dengan menunjukkan atau membagikan konten keindahan alam yang ada di Indonesia. Untuk informasi teman-teman semua, saya di sini sebagai seorang perantau. Di Kabupaten Sintang ini ternyata terdapat batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia, yang disebut Bukit Kelam. Pada awalnya saya tidak mengetahui kalau ada batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia itu ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Sintang. Karena pada media sosial ketika saya mencari keyword Sintang, tidak ada konten tentang keindahan alam Bukit Kelam. Sehingga saya bersama rekan saya di satuan kerja membuat konten media sosial tentang keindahan Bukit Kelam. Yang ketiga, cinta tanah air juga berarti bangga memakai produk dalam negeri. Bisa dilihat dengan kemeja putih saya, gunakan merupakan produk dalam negeri dan beli di pasar tradisional. Kualitas bahan dan ketahanan bahan tidak kalah dengan kemeja branded luar negeri, yang harganya berkali lipat dari harga produk dalam negeri. Dengan kata lain, cinta itu ditunjukkan, bukan hanya diucapkan. Terima kasih. Wow, jawaban yang sangat bijak sekali dari Kak Aldea ya. Oke, itu tadi jawaban dari keempat narasumber kita pada hari ini. Banyak jawaban yang sangat keren dan menggugah semangat kita akan cinta terhadap tanah air. Saya pribadi juga menerapkan sikap cinta dan bangga dengan tanah air seperti taat peraturan berlalu lintas, selalu menjaga kebersihan, mengelola sampah, hingga menggunakan produk lokal yang mana kita tahu banyak produk di luar sana produk-produk dari Cina, dari Jepang, dan Amerika yang hampir menguasai pasar dengan barang import yang ada di Indonesia. Kalau boleh saya sedikit menambahkan, visualisasi bangsa
yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa ini merupakan topik yang keren banget, yang seharusnya pemaknaannya dan penerapannya diterapkan oleh semua warga negara termasuk kita sebagai calon ASN. Jadikan platform apapun sebagai media cinta dan bangga terhadap tanah air kita, Indonesia. Oke, sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.